Kalau umpamanya saya dituduh seperti apa yang tertulis, memang itu yang saya ucapkan. Namun hanya sepotong dan tidak lengkap, sehingga kesalahan ini harus saya akui. Haikal Hasan, Ya, tiba-tiba berubah, manis kata, tapi kayaknya mukanya bete waktu ngomong itu. terpaksa. Harus saya sampaikan permohonan maaf baik kepada Bu Mega dan seluruh keluarga besar dan suku bagus bangsa Indonesia. Mohon maaf ini, begitu mudahnya ya. Orang ini cengengesan minta maaf gitu. Sudah membuat keonaran, sudah terlanjur menghanguskan bangunan otak manusia pendukungnya. Saya udah tabayun, udah dapat penjelasan. Karena saya sudah tabayun, saya nggak percaya dan saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tabayunkan daripada beredarnya di sosial media yang nggak jelas dari siapa. Jadi pengusiran itu berdampak positif. Hah? Ada kemungkinan Haikal Hasan ini lagi cuci nama. Oh, Karena ada insiden. Saya garis bawahi dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. oh ya. Oke. Banyak orang menyangka pentolan. Jadi Tapi bukan FPI. bukan. Oke. Bukan. Haikal Hasan dinonaktifkan sementara dari jajaran pengurus inti Persaudaraan Alumni atau PA212. Ketua Umum PA212, Slamet Ma'arif, memastikan keputusan menonaktifkan sementara Haikal Hasan sebagai pengurus berdasarkan permintaan pribadi yang bersangkutan. Apakah Haikal ini telah berubah? Ya, nggak tahu. Apakah Haikal Hasan ini telah menjadi followernya Denny Sregar? Slamet Ma'arif menyebut saat ini sedang ada urusan yang harus diselesaikan Haikal Hasan. Tidak dijelaskan secara rinci urusan apa yang dimaksud. Haikal Hasan telah nonaktif sebagai pengurus sejak Senin 21 Februari 2022. Haikal Hasan, ini orang fenomenal, orang yang suka mencela-mencele dari geng Petamburan. Jadi bertobatlah Haikal Hasan, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau menjadi warga Indonesia, jadilah warga Indonesia yang baik, yang Pancasilais dan nasionalis. Jadi pengusiran itu berdampak positif. Itu dia. Jadi kalau ada penceramah lagi yang memecah belah, maka harus diusir agar dia ceramah lagi kayak Haikal Hasan. Ini sudah membuktikan. Kemarin ada berita dia diusir seperti pesakitan dari kota Malang. Artinya warga Malang ternyata sebagian besar waras otaknya tidak mau menerima orang yang toksik seperti Haikal Hasan. Berdasarkan informasi yang tertera dalam video unggahan disebutkan Haikal Hasan diusir warga lantaran dikhawatirkan akan merusak toleransi beragama di kota Malang. Lain kali kalau semakin merajalela dan tidak ada jeranya akan kita usir dari Indonesia. Dewan Tanvisi Nasional atau DTN Persaudaraan Alumni 212 menonaktifkan sementara Haikal Hasan dari kepengurusan. Hal itu tertuang dalam surat keputusan DTN PA212 nomor 001/SKPP/DTN PA212/Romawi 2/2022 tertanggal 20 Februari 2022. Dalam salinan surat yang diterima kumparan, penonaktifan Haikal Hasan merupakan hasil musyawarah DTN PA212 yang telah diketahui oleh pembina PA212 yakni Rizik Syihab. Maka terhitung mulai hari Senin 21 Februari 2022, menonaktifkan sementara waktu pengurus inti Dewan Tanvisi Nasional Persaudaraan Alumni 212 yang bernama Ustadz Haikal Hasan Baras dari kepengurusan dan segala kegiatannya. Menanggapi penonaktifkan kepengurusannya, Haikal Hasan mengatakan tidak terlalu mementingkan dan hanya menjadi hal yang biasa. Biasa saja, ujar Haikal Hasan saat dimintai keterangan MPI pada Selasa 22 Februari 2022. Haikal Hasan dalam kepengurusan PA212 mendapatkan posisi Wakil Ketua Umum DTN PA212. Dia dikenal juga sebagai juru bicara PA212. Terkait dinonaktifkannya dari kepengurusan PA212, Haikal Hasan tidak banyak bicara. Ia mengaku saat ini sedang menjalani ibadah umroh. Saya sedang umroh, kata Haikal Hasan saat dikonfirmasi FIFA pada Rabu 23 Februari 2022. Ketua Umum Dewan Tanvisi Nasional atau DTN PA212 Slamet Ma'arif membenarkan Haikal Hasan dinonaktifkan merujuk arahan Majelis Syuro DTN. Surat keputusan DTN tentang menonaktifkan Haikal Hasan juga ditandatangani oleh Slamet Ma'arif dan Sekretaris Jenderal DTN PA212 UU Solihuddin. Menurut Slamet, alasan Haikal Hasan dinonaktifkan karena ada urusan yang harus diselesaikan, namun ia tak mengatakan urusan Haikal Hasan yang dimaksud.
Slamet Ma'arif hanya mengatakan bila Haikal Hasan yang meminta mundur sementara waktu dari kepengurusan PA 212. Kata Slamet dengan permintaan Haikal Hasan tersebut, ia lalu berkoordinasi dengan Majelis Syuro PA 212. Dari hasil koordinasi itu, kemudian Majelis Syuro setuju Haikal Hasan dinonaktifkan sejak Senin 21 Februari 2022. Beliau meminta mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan, maka DTN PA 212 konsultasi dan minta pertimbangan dari Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya permohonan beliau kita penuhi pada Senin 21 Februari, ujar Slamet saat dikonfirmasi secara terpisah. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DTN PA 212 Novel Bamukmin mengatakan sebelum dinonaktifkan, Haikal Hasan kerap tidak hadir dalam rapat PA 212 karena banyak agenda. Ia mengatakan Haikal Hasan tengah fokus menyelesaikan urusan. Novel membenarkan saat ini Haikal Hasan sedang ibadah umroh. Saat ini pun beliau masih umroh, sehingga kami juga sulit untuk mengkomunikasikan juga, tutur Novel. Haikal Hasan sendiri yang disebut sebagai pentolan FPI mengaku tidak terima dengan sebutan tersebut. Menurutnya, meskipun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal HRS Center, Haikal Hasan menegaskan dirinya bukan anggota Front Pembela Islam atau FPI maupun Front Persatuan Islam atau FPI. Oleh karenanya, Haikal Hasan meluruskan soal adanya sebutan pentolan FPI yang disematkan pada dirinya. Hal itu diungkapkan Haikal Hasan dalam kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored pada Senin 1 Februari 2021. Haikal Hasan mengatakan hubungannya dengan Imam Besar Muhammad Rizik Syihab adalah sebagai Sekjen HRS bukan sebagai anggota FPI. Meski bukan anggota FPI, ia mengaku tahu banyak soal Rizik Syihab maupun organisasinya itu sendiri, sehingga diakuinya dirinya sering dimintai keterangan menyangkut Rizik Syihab maupun FPI. Saya garis bawahi dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Oh ya? Oke. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center gitu. Jadi, tapi bukan FPI? Bukan. Oke. Bukan. Jadi gini, saya sering dipanggil sebagai narasumber dalam urusan seperti itu, sehingga orang melabelkan saya pentolan FPI. Padahal bukan sama sekali, bukan juga dan belum pernah. Saya garis bawahi bahwa saya bukan FPI. Banyak orang menyangka pentolan meskipun adalah sekretaris HRS Center. Jadi saya sering dipanggil sebagai narasumber dalam urusan seperti itu, sehingga orang melabelkan saya sebagai pentolan FPI, padahal bukan sama sekali, ujar Haikal Hasan. Pengakuan dari Haikal Hasan tersebut sempat membuat Akbar Faisal terkaget dan tidak menyangka. Pasalnya Haikal Hasan disebut memiliki kesan yang begitu dekat dengan FPI dan juga Rizik Syihab tentunya. Haikal Hasan lalu menjelaskan alasan dirinya menjabat sebagai Sekjen HRS meskipun bukan orang FPI. Dikatakannya bahwa hal tersebut itu karena semata-mata adanya kedekatan secara pribadi dengan Rizik Syihab. Yang betul adalah pada waktu HRS Center dibentuk, karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizik, maka secara ditunjuk oleh Dr. Abdul Khair, udah sekjennya Haikal aja. Sebab komunikasi saya lancar sama beliau. Itu aja Bang Alwar. Lebih lanjut terkait keberadaan HRS Center, Haikal Hasan mengakui tidak ada wujud fisiknya dan menurutnya pembangunan kantor HRS Center masih dalam tahap rencana. Semata-mata itu aja. Dan HRS Center itu nggak ada wujudnya, nggak ada kantornya, nggak ada alamatnya, nggak ada wujudnya, nggak ada organisasinya, nggak ada bentuknya. Isinya cuma Abdul Khair sama saya doang pada waktu itu. Rencananya kita mau bentuk, tapi belum terjadi.